Kembali di Angus Pagi, pemirsa, pemerintah daerah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara mengusir pedagang kaki lima di seputaran Jalan Tamrin lantaran berjualan di trotoar dan bahu jalan. Penggusuran diwarnai kericuhan karena pedagang tidak terima adanya penggusuran. Puluhan pedagang kaki lima yang didominasi emak-emak melayangkan protes kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dengan membawa barang dagangan berupa sayur-sayuran, sejumlah pedagang berusaha menghampiri wali kota. Namun petugas Satuan Polisi Pamong Praja menghadang para pedagang yang hendak menyuarakan aspirasi mereka. Jika Bapak membuat seperti ini juga, ini mogok Pak. Bukan hanya Kota Padang Sidimpuan yang rusak ekonominya, akan tetapi petani, kepada petani menjual para hasil dari tani. Sementara itu, pemerintah Kota Padang Sidempuan mengaku penggusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan. Para pedagang enggan pindah dari lokasi mereka berdagang selama ini sebelum ada kesepakatan bersama. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ayus melaporkan. Belasan motor yang tengah parkir di pinggir Jalan Sultan Iskandar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ringsek usai ditabrak sebuah truk pengangkut pasir. Akibatnya beberapa pengendara terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah truk pengangkut pasir dengan nomor polisi B9163FOB melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Sibruk menuju Pondok Indah dan tiba-tiba oleng langsung menabrak motor-motor dan warung kecil. Beberapa pengendara motor terluka, sementara 2 korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Unit laka lantas yang tiba di lokasi langsung melokalisasi lokasi dan membantu mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar sana. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani oleh unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Nabrakin motor. Nabrakin motor lagi di depan sini nih. Lagi nongkrong biasa ya? Enggak, lagi mangkal. Berdiri, Abang mau narik. Iya. Tiba-tiba dia remblong apa gimana bang? Nah, kurang tahu udah katanya sih, dia mau ngambil HP. HP-nya jatuh, kolong. Mau ngambil HP, yang diinjek gas. Aliansi Masyarakat Pencinta Rasulullah melaporkan komedian Soleh beserta dengan 2 orang rekannya ke Polda Metro Jaya. Ketiga komedian tersebut dilaporkan terkait informasi dan transaksi elektronik. Minuman Rasulullah. Minuman Rasulullah. Viral video Budi Dalton di sebuah konten YouTube yang menyebut miras merupakan minuman Rasulullah. Akibatnya, Sule dan Mang Saswi yang ada di dalam video pada saat itu juga terseret. Meski keduanya tidak mengucapkan kalimat tersebut, tetapi respon mereka yang ikut tertawa dianggap menyetujui apa yang disampaikan oleh Budi Dalton. Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah menganggap pernyataan tersebut menyinggung perasaan umat Islam. Ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Dalam laporan tersebut, pelapor melaporkan komedian Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi atas dugaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Masa tugas Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Jokowi dan juga Andika Perkasa terkait siapa Panglima TNI selanjutnya. Presiden Joko Widodo mengaku sudah kantongi nama-nama calon Panglima TNI untuk gantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Namun hingga kini belum ada pembicaraan antara Presiden Jokowi dengan Jenderal Andika terkait suksesi di TNI.
Dalam beberapa bulan terakhir banyak berhembus nama-nama yang akan gantikan Andika Perkasa. Nama mengerucut pada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo bidang Hankam dan Cyber Susaning Tias Kertopati berpendapat calon Panglima TNI selanjutnya dituntut yang mempunyai pengetahuan luas dalam tingkat diplomasi militer yang baik. Penting sekali seorang Panglima TNI memiliki kepiawaian dalam diplomasi pertahanan, karena itu untuk meyakinkan bahwa kita ini dalam kondisi aman di dalam hal menjaga pertahanan negara. Jadi di kawasan pun kalau berwibawa juga dari pihak lain dari negara tetangga juga tidak akan main-main di dalam hal menghadapi Indonesia. Dan yang ketiga, pertimbangan perkembangan lingkungan strategis ya. Pada tataran global dan regional dibutuhkan sosok Panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Ini maksudnya penting sekali seorang Panglima TNI memiliki kewibawaan absolut yang di hadapan para petinggi militer di dunia. Susaning Tias menambahkan seorang Panglima TNI harus mempunyai wibawa di mata internasional serta memiliki kemampuan berpikir yang baik. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Salah satu perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia menghadirkan paket terbaru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan beragam manfaat bernilai tambah pada setiap produk dan juga layanannya. Telkomsel menghadirkan paket pasca bayar terbaru yakni Halo Plus untuk memenuhi beragam kebutuhan aktivitas digital pelanggan yang semakin dinamis. Paket Halo Plus mendapatkan sambutan baik dari para pelanggan Telkomsel pasca bayar seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna paket Halo Plus yang cukup signifikan dari sejak peluncuran pertamanya. Serta diiringi dengan berbagai keunggulan dan keuntungan yang diberikan dalam menikmati layanan telepon, SMS, internet, dan akses hiburan digital dalam satu paket. Benefit dari Halo Plus banyak sekali. Yang pertama, kita memiliki banyak pilihan. Kita memiliki 10 pilihan paket data dan 3 pilihan untuk paket voice dan SMS. Selain itu, Halo Plus menyediakan kuota data all-net. Artinya pelanggan tidak perlu khawatir untuk mengakses konten apa saja, kuota dapat digunakan. Halo Plus juga menyediakan kuota telepon dan SMS yang dapat digunakan untuk menghubungi antar operator dengan satu value yang sangat menarik. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Polisi kembali mengungkap fakta baru yang tak lazim mengenai tewasnya 4 jenazah di rumah Kalideres, Jakarta. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkap kematian ibu korban sejak 13 Mei lalu. Seorang saksi yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam berteriak takbir saat melihat salah satu jasad keluarga korban tewas di Kalideres. Korban tersebut bernama Reni Margareta yang disimpulkan dari keterangan saksi saat mengunjungi rumah korban bulan Mei lalu. Kala itu saksi datang ke rumah korban untuk mengurus sertifikat rumah yang rencananya akan digadaikan oleh korban lain atas nama Budianto. Saksi yang masuk ke dalam rumah pun melihat korban Margareta telah meninggal dan langsung berteriak takbir. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa sepengetahuan Dian, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir Allahu Akbar. Ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Ya, tanggal 13 Mei. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini, ya. Langsung mengajak 2 saksi yang lain segera keluar. Dan timeline ini kami cocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain di seputaran TKP menyatakan memang ini
cocok terhadap waktunya, dan kami meminta bukti pada tanggal 13 Mei mana kalau memang saudara pernah datang ke rumah itu pada tanggal 13 Mei, ditunjukkanlah metadatanya tercatat tanggal 13 Mei. Sidang lanjutan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar sejak kemarin hingga Jumat mendatang. Agenda persidangan terkait dengan pembuktian jaksa penuntut umum melalui pemeriksaan saksi untuk para terdakwa. Dalam persidangan lanjutan kali ini ada 3 majelis hakim yang akan memimpin persidangan tersebut. Pembunuhan Brigadir Yosua, jaksa menyebut bahwa Putri Chandrawati terlibat dan mengetahui rencana pembunuhan. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijerat banyak pasal. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati menjalani sidang secara online karena terpapar COVID-19. Meski demikian, Putri satu ruangan dengan 2 kuasa hukumnya seperti yang terlihat di dalam sambungan video yang ditayangkan di ruang sidang PN Jaksel. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, menjelaskan kedua kuasa hukum yang hadir dipastikan sudah menjaga jarak. Tim kuasa hukum pun tidak khawatir tertular meskipun dalam satu ruangan dengan Putri yang terpapar COVID-19. Putri dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah senjata yang menjadi alat bukti pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, mulai dari laras panjang hingga pistol Glock 17 dan HS9 kepada para mantan ajudan Sambo. Apakah mengenal senjata ini? Kenal, Pak. Kenal ya? Kenal. Ini namanya apa? Steyr Aux ya? Siapa? Ini yang melekat di mana? Di mobil LM itu. Di mobil LM ya? Ya, Pak. Oke. Ini yang kebawa sehari-hari ya? Siapa? Ini magasinnya? Betul, Pak. Untuk senjata ini, kenal apa tidak? Jenisnya? Glock. Sama dengan senjatamu ya? Ngomongnya pakai mic. Glock, Pak, Glock. Glock 17 ya? Iya, Pak. Menurut ini punyanya siapa ini? Enggak tahu. Punya RE? bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Tapi ini Glock 17 ya? Pak, Glock 17. Ini magasinnya? Magasinnya, Pak. Kalau senjata ini? Sama, Pak. Ini Glock apa HS? Glock, Pak. Glock? Iya, Pak. Glock 17 juga? Iya, Pak. Tahu kalau ini punya siapa ini? Enggak tahu juga, Pak. Enggak tahu juga. Magasinnya seperti ini? Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Beda, ya. Pak. Itu yang Glock sama yang tadi, Pak. Magasinnya ada di dalam. Oh. Ini masih di dalam sini iya, ya? Pak. Oke. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah senjata yang menjadi alat bukti di muka persidangan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Mulai dari senjata laras panjang hingga Glock 17 dan HS9 kepada para mantan ajudan Ferdi Sambo. Saat ditanya hakim, saksi Azan Romer membenarkan bahwa senjata yang terjatuh di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan adalah jenis HS9. Namun Romer tidak bisa memastikan apakah barang bukti senjata HS yang ada di sidang adalah pistol yang jatuh lalu diambil Sambo saat turun dari mobil dinasnya pada 8 Juli silam. Adan Romer, ya, apakah HS ini yang saudara lihat jatuh dari mobil iya, Pak, pada waktu terdakwa turun di rumah Jalan Duren 3? Saya nggak tahu, Pak, itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi seingat saya senjata HS yang jatuh, Pak. Coba saudara amati, coba saudara maju. Berdiri, sebentar. Iya, Pak. Senjata Benar, HS. sudah ini? Benar, Pak, senjata HS, Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh? Senjata HS, ya, Pak. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sidang yang digelar pada Selasa 22 November ini memeriksa 9 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, diantaranya ajudan, petugas swab, sopir ambulans, karyawan provider seluler, dan pengusaha CCTV.
Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Anies Baswedan melakukan silaturahmi dengan semua simpul relawan yang ada di wilayah Priangan Timur. Simpul relawan datang dari Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran berkumpul di salah satu hotel di kota Tasikmalaya Minggu malam. Anies Baswedan yakin dengan kerjasama yang baik, relawan bisa memenangkan suara di wilayah Priangan Timur. Kedatangan Anies ke Tasikmalaya disambut oleh warga dan simpatisan. Setelah melakukan silaturahmi, Anies Baswedan menyempatkan foto bersama dengan simpul relawan. Misalnya ada satu relawan sini yang targetnya, kami mentargetkan 2 orang per TPS. Kemudian antusiasme masyarakat bisa dilihat secara kasat mata, bukan hoax, bukan mengada-ada, tapi mereka betul-betul dari giroh yang sangat menginginkan suatu perubahan, di mana pemimpin di 2024 diharapkan Pak Anies Baswedan untuk bisa